Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Kawan-kawan semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam sebuah kajian kitab Rubaiyat karya Maulana Jalaluddin Rumi. Tentu saja kita sudah paham bahwa kitab ini sebagaimana kitab-kitab Rumi yang lain itu berisi tentang eksplorasi cinta ketuhanan atau cinta ilahiyat. Tentu saja juga kita berharap melalui kajian seperti ini Allah menumbuhkan di dalam batin kita benih-benih kecintaan, tunas-tunas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya untuk semata-mata melunasi dendam rindu ini kepada hadiratnya. Oke, kita lanjutkan pada kajian Kitab Rubaiyat bait yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau umur ini habis, kalau umur ini habis, Allah akan anugerahkan umur yang lain. Allah akan anugerahkan umur yang lain. Jika umur kefanaan ini lenyap, jika umur kefanaan ini lenyap, di sana ada umur keabadian. Kalau umur ini habis, Allah akan anugerahkan umur yang lain. Jika umur kefanaan lenyap, di sana ada umur keabadian. Cinta adalah air kehidupan. Cinta adalah air kehidupan. Cinta adalah air kehidupan. Masuklah kau dalam genangan ini. Masuklah kau dalam genangan ini. Setiap tetes darinya adalah samudra kehidupan tersendiri. Kalau umur ini habis, Allah akan anugerahkan umur yang lain. Jika umur kefanaan lenyap, di sana ada umur keabadian. Cinta adalah air kehidupan. Masuklah kau dalam genangan ini. Setetes darinya saja adalah samudra kehidupan tersendiri. Oke ya, baris pertama adalah kalau umur ini habis. Nah, ini yang dimaksud dengan umur konotasinya adalah kepada peristiwa kefanaan atau kesementaraan. Kita melihat di dunia ini segala sesuatu digilas oleh waktu. Apa yang semula hidup oleh perputaran waktu kemudian menjadi mati. Atau apa yang semula belum ada, belum dilahirkan oleh perputaran waktu kemudian ada atau lahir. Karena itu
orang-orang zaman dulu yang memandang bahwa waktulah yang menciptakan kelahiran dan kematian, maka mereka mengatakan sebagaimana dikutip oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yuhlikuna illad dahr, dan tidak ada apapun yang menghancurkan, melenyapkan kita selain waktu. Jadi waktu ini yang senantiasa berputar dan memiliki akses untuk mematikan dan melahirkan akan menjadikan kita ini gentar, menjadikan kita ini sadar bahwa hidup kita itu tidak seberapa lama di panggung kehidupan ini. Kalau kita sempat melihat album foto dari masa-masa silam, betapa kita bisa merasakan bahwa betapa cepatnya waktu berlalu. Saya pernah melihat album wisuda di IAIN ini sebelum jadi UIN jauh masih. Itu wisuda pada tahun 74 yang rata-rata kalian pasti belum ada. Jadi saya membayangkan bahwa di tahun 74 itu kampus kita ini sudah mengalami kemajuan sedemikian rupa. Melihat foto-foto wisudanya itu. Saya bertanya-tanya, kemana orang-orang ini sekarang? Orang-orang yang ada dalam foto ini kemana? Mungkin kebanyakan mereka sudah ditarik ke alam barzakh. Kemudian muncul generasi berikutnya. Dan kita merasakan betapa waktu itu berjalan dengan sangat terengginas, menggilas segala sesuatu yang ada dan memunculkan segala sesuatu yang semula belum ada. Ini pastilah yang disebut dengan waktu kefanaan atau umur kefanaan. Akan tetapi ya, kalau umur kefanaan ini kita proyeksikan, kita pakai untuk jatuh cinta kepada Allah, kita pakai untuk fokus kepada hadiratnya, maka kalau umur kefanaan ini habis, tidak usah khawatir. Kenapa? Allah akan anugerahkan umur yang abadi. Jadi orang-orang yang dirundung cinta kepada Allah, orang-orang yang digebuk oleh rasa rindu kepada hadirnya, tidak akan pernah memiliki rasa takut secuil pun. Andaikan taring-taring kematian itu berjingkrak-jingkrak menari-nari di depannya, tidak akan pernah takut. Bahkan malah sebagaimana yang dialami para sufi, sebaliknya mereka justru sudah dari dulu mengharapkan datangnya kematian itu. Kenapa? Karena kematian adalah gerbang bagi perjumpaan orang-orang suci dengan kekasih mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu proyek rohani kita itu apa? Proyek rohani kita itu adalah bagaimana kita mengabadikan yang fana. Jadi mengabadikan yang fana. Jadi kita ini ya secara lahirnya ini fana. Pendengaran kita fana, penglihatan kita fana, badan kita ini fana, akal kita juga fana, akan musnah pada saatnya nanti sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tapi kalau semua yang fana ini kita pakai untuk berlari di jalan hadiratnya, kita pakai untuk sampai kepada hadiratnya, maka tidak usah khawatir kalau sewaktu-waktu yang fana ini kemudian lenyap. Enggak usah khawatir, Allah sudah siap siaga menyediakan gantinya. Apa risauku, kata Maulana Rumi, kalau umurku habis, sebab di situ aku sudah ditunggu oleh umur yang abadi. Apa risauku kalau badanku ini musnah, di sana aku sudah ditunggu oleh badan yang beratus-ratus, beribu-ribu lipat lebih bermutu dibandingkan dengan badan ini. Nah, di sini berarti apa? Berarti segala yang fana itu
itu memiliki pertalian dengan keabadian. Andaikan kita bisa menggunakan yang fana itu di lorong yang menuju ke keabadian. Tugas kita adalah apa? Menemukan tali penghubung antara kefanaan dengan keabadian. Di mana tali penghubungnya? Tali penghubungnya terletak di kepatuhan yang tulus kepadanya. Tali penghubungnya terletak pada gemuruh rindu terhadapnya. Tali penghubungnya berada pada kobaran api cinta kepadanya. Itu tali penghubung. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengukuhkan adanya tali penghubung itu. Sehingga walaupun kita berada di tengah genangan kefanaan, kita sudah bisa merasakan nuansa-nuansa keabadian. Walaupun kita berada di alam kesementaraan, kita sudah bisa merasakan adanya aura dan cahaya keabadian itu. Orang yang seperti itu akan menyaksikan akhirat sejak di dunia ini. Orang yang seperti itu akan menyaksikan tempat tinggalnya di akhirat sejak di dunia ini. Orang yang seperti itu berarti sudah terlibat kontrak spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu ditakdirkan untuk berbahagia dan tentram hidupnya. Dan di dalam hidup ini tugas orang seperti itu adalah membagi-bagikan cinta, keberkahan dan kasih sayang, dibagikan kepada alam semesta, dibagikan kepada alam raya. Jadi karena itu kita ini adalah makhluk yang memiliki dua sisi sekaligus, sisi kefanaan dan sisi keabadian. Nah, tugas kita adalah bagaimana memfanakan, mengabadikan kefanaan-kefanaan kita. Dari sini kemudian muncul definisi takwa yang tidak lazim. Kalau takwa yang disampaikan para pengkhutbah di masjid-masjid kan definisinya apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kalau definisi takwa dalam konteks pemahaman puisi Rumi yang tadi adalah apa? Mengabadikan yang fana dan memfanakan yang abadi. Ya. Dua kalimat yang seolah-olah cuma dibolak-balik, padahal di balik dua kalimat itu ada makna yang mendalam. Perkara mengabadikan yang fana itu seperti yang dijelaskan tadi. Baju kita fana, ya. Apa yang kita miliki fana sebagaimana kita fana. Tapi pakailah di jalan yang penuh tawajuh kepada hadirnya, maka nilainya akan menjadi abadi. Itu yang disebut dengan mengabadikan yang fana. Terus sekarang kalau kebalikannya, bahwa takwa itu adalah memfanakan yang abadi. Itu maksudnya adalah dengan ketakwaan itu kita akan mendapatkan rezeki yang fana dari Allah. Berupa apa? Berupa materi, berupa kebutuhan-kebutuhan pokok kita setiap hari, berupa uang dan lain semacamnya. Kita mendapatkan rezeki yang fana dengan ketakwaan kita. Ketakwaan yang tidak saja berdiam diri melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh, tapi juga ketakwaan yang penuh dengan kreativitas, mengerjakan berbagai macam profesi dan lain semacamnya atas nama hadratnya belaka. Itu juga merupakan realisasi ketakwaan. Realisasi ketakwaan. Nah, ketakwaan itu kemudian memancing munculnya rezeki-rezeki yang fana. Nah, sebelum rezeki yang fana itu dimusnahkan oleh waktu, cepat abadikan kembali. Abadikan kembali. Jadi siapa bilang HP-mu itu fana? Itu kalau dipakai yang sebenarnya di jalan keilahian hingga jiwamu bergetar, itu akan menjadi abadi nilainya. Tapi kalau dipakai hanya semata-mata untuk melampiaskan hasrat nafsu, maka itulah fana yang sebenar-benarnya fana. Jadi bendanya itu fana, nilainya juga itu fana. Tidak sanggup untuk sampai kepada telaga,
keabadian. Itu yang disebutkan dengan kalau umur ini habis, Allah akan anugerahkan umur yang lain. Nah, tentu saja umur yang lain itu tak lain adalah keabadian. Jadi kita itu sesungguhnya sangat dimungkinkan untuk menjadi apa? Menjadi makhluk-makhluk abadi yang berbahagia. Kapan itu? Yaitu ketika kita mengalami adanya kematian yang pertama dan kelahiran yang kedua, sebagaimana dalam doanya Gusmi, Allahumma an'ishna bil mautatil ula wal wiladatil thaniyah. Ya Allah, berikanlah kesanggupan kepada kami menyongsong kematian yang pertama. Apa itu kematian yang pertama? Yaitu kematian diri kita dari segala damba, dari segala hasad kepada selain Allah. Jadi kalau hasratmu sudah tumpul kepada selain Allah, itulah kematian yang pertama. Itulah kematian yang memang diperintahkan oleh Rasulullah. Mutu qoblal mauti. Matilah kalian sebelum mengalami mati yang berupa ajal itu. Coba kita cek sekarang. Masih tajamkah hasrat kita kepada yang lain-lain? Kepada segala perhiasan, segala kenikmatan, segala sesuatu yang serba hura-hura di dunia ini? Atau hasrat kita sudah tumpul? Nah, kalau hasrat kita sudah tumpul kepada yang lain, itu tandanya hasrat kita kepada Allah betul-betul sudah runcing. Hasrat para nabi, hasrat para rasul, hasrat para wali, hasrat mereka semua runcing kepada Allah dan tumpul kepada apapun yang lain. Akan tetapi kalau kebalikannya, runcing hasrat kita kepada selain Allah dan tumpul kepada hadiratnya, tanda-tandanya kita belum sukses untuk menyongsong kematian yang pertama. Jadi sesungguhnya nafsumu itu sudah mati apa belum? Kepada selain Allah. Jangan-jangan masih runcing-runcingnya. Jadi itu, karena itu hati-hati ya. Itu memang manusiawi ya. Punya hasrat kepada selain Allah manusiawi sebenarnya. Kalau kita mengikuti syariat, yang penting tidak melanggar aturan-aturan syariat. Tapi kalau kita mengikuti tasawuf gitu ya, hasrat kepada selain Allah itu menciptakan problem, menciptakan persoalan. Coba ya, begini. Kenapa ya? Kenapa Allah Ta'ala menurunkan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menjembelih putranya Ismail untuk dikorbankan itu? Kenapa sebenarnya? Secara fikih kita mengatakan ya itu karena merupakan landasan disyariatkannya korban gitu ya. Tapi secara tasawuf ya, sebagaimana diungkap oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani misalnya, di situ dijelaskan bahwa kenapa Nabi Ibrahim itu dapat perintah untuk menyembelih putranya. Karena di saat itu Nabi Ibrahim sudah jatuh cinta kepada sang putra itu, dan Allah itu maha pencemburu. Jadi la ahada aghyaru minallah. Tidak ada siapapun lebih pencemburu di hadapan Allah. Tentu saja tidak setiap orang termasuk kita ini dicemburu, ya enggak juga. Yang dicemburu itu yang dicintai gitu loh. Kalau enggak dicintai mau ngerjakan apa saja ya monggo. Enggak dicintai kok. Jadi jangan dikira misalnya terus kita kemudian mengatakan, mana buktinya pencemburu? Dari dulu aku sudah jatuh cinta kepada makhluk-makhluk, tidak juga mendapatkan peringatan. Loh, enggak dicintai. Sebab cinta dan cemburu itu adalah dua sisi dari mata uang yang tunggal. Jadi kalau sebelahnya cinta, sebelahnya cemburu. Enggak mungkin ada cinta tanpa cemburu. Enggak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin ada cemburu tanpa cinta. Dua-duanya itu tunggal sebenarnya. Nah, karena Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil, sebagai kekasih, sebagai pecinta, maka wajar kalau Allah Ta'ala memerintahkan kepada beliau itu untuk menyembelih putranya yang sudah mulai dilirik oleh bapaknya karena sang bapak sudah jatuh cinta. Ibrahim, sembelih itu anakmu.
Untuk apa? Allah Ta'ala untuk memastikan bahwa cinta Nabi Ibrahim itu mutlak untuk Allah, tak untuk siapapun, tak untuk dirinya, tidak pula untuk anaknya yang secara hakiki merupakan bagian dari dirinya sendiri itu. Jadi ini unsur apa yang mau dikelupas? Yang mau dikelupas dengan perintah itu adalah unsur kepemilikan. Kalau kita pernah mendengarkan narasinya Khalil Gibran ya, bahwa anakmu itu bukanlah anakmu tapi anak-anak kehidupan. Sama saja sebenarnya, milikmu itu bukanlah milikmu. Nah, kalau segala sesuatu yang dianugerahkan kepada kita sungguhnya bukan milik kita, maka termasuk juga kita sendiri bukan milik kita. Kalau kita sendiri bukan milik kita, kalau segala sesuatu yang diberikan kepada kita hakikatnya juga bukan milik kita, untuk apa kita risau ketika datang perintah untuk berkorban? Untuk apa risau? Karena itu ya, orang-orang yang kukuh cintanya kepada Allah ketika ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya dengan adanya kematian, orang-orang yang menyala dengan api cinta itu tidak akan risau hanya karena orang yang dekat kepadanya sudah dipanggil duluan. Gak risau. Ini filosofinya kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Beliau itu memiliki banyak anak ya. Setiap kali sang istri itu melahirkan bayi, langsung Syekh Abdul Qadir itu bilang kemudian, kau mati, kau sudah mati bayiku, kau mati. Padahal dia hidup. Apa maunya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau satu saat mati beneran, itu sudah tidak risau lagi. Karena dari awal mula muncul di dunia ini, itu sudah dianggap mati. Coba bayangkan orang-orang yang kehilangan sanak saudaranya, kehilangan orang-orang tercinta, meraung-raung seperti sedang digencet oleh gunung kepedihan. Tapi orang yang jatuh cinta kepada Allah itu sama sekali tidak mengalami duka lara kepedihan. Kita bisa membaca dalam sejarah bagaimana Nabi Zakaria itu digergaji, dibunuh oleh umatnya sendiri. Beliau pada saat itu memiliki hati yang berkobar karena cinta kepada Allah. Beliau tidak melontarkan walaupun kata-kata aduh, gak pernah. Diam saja demi cintanya kepada Allah Ta'ala yang menakdirkan adanya nasib yang tragis seperti itu semata-mata untuk keutuhan cinta kepada hadirnya itu. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, andaikan Zakaria itu mengaduh, bilang aduh, maka akan kubolak balik dunia itu. Itu cinta yang tak terpermana ya, cinta yang sedemikian hebat seperti itu. Cinta sedemikian hebat. Nah, kesana sebenarnya ya, para sufi, para wali termasuk Maulana Rumi itu menggiring para pembacanya untuk sampai tidak saja kepada pengetahuan, tapi kepada pengalaman rohani. Contoh yang seperti Nabi Ibrahim itu sangat banyak di dalam kehidupan ini. Oke, musik.
lanjutkan ya. Pada saat kematian yang pertama itu sudah disongsong, yaitu tumpulnya hasrat kepada selain Allah, di saat itulah kemudian kita mengalami kelahiran yang kedua, yaitu kelahiran di dalam kesadaran rohani. Kelahiran yang pertama fisik, lahir dari rahim ibu. Nah, kelahiran yang kedua itu ketika orang sudah mengalami keinsafan, ketika orang sudah menyadari bahwa seluruh hidupnya mesti dipakai untuk tawajuh kepada Allah, baik secara mahdhah maupun dalam konteks sosial. Jadi ketika kelahiran yang kedua itu sudah dialami oleh kita, oleh manusia, maka kita akan senantiasa tercerahkan. Kita tahu ke arah mana dalam hidup ini kita melangkah. Kita tahu alamat yang kita tuju dalam hidup sudah tahu. Jadi jelas ya bahwa apa yang kita tuju itu adalah awal kita, yaitu Allah Ta'ala. Itu jelas bagi orang yang sudah mengalami ketercerahan. Nah, orang seperti itu akan diiming-imingi oleh apapun, tetap hasratnya hanya tertuju kepada Allah, tidak mungkin sudah dibelok-belokkan lagi, gak mungkin. Kenapa? Karena tahu bahwa alamat hakiki yang dituju dalam hidupnya itu cuma satu, yaitu awal mula segala-galanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Oke. Nah, ini bukan merupakan perkara gratisan. Jadi ini harus disongsong dengan jerih payah. Makanya kalau di dalam tasawuf itu ada istilah riyadhah, ada istilah mujahadah. Riyadhah itu latihan rohani, mujahadah itu adalah kesungguhan untuk mengatasi rintangan-rintangan spiritual. Nah, ada istilah seperti itu menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kematian pertama dan kelahiran kedua itu tidak gratis. Itu harus kita betul-betul berjerih payah dengan penuh ketulusan. Nah, kalau itu sudah didapat, maka rasa-rasanya ya di dunia ini sudah bernuansa akhirat. Itulah kesanggupan untuk mengakhiratkan dunia dan menduniakan akhirat. Jadi mengakhiratkan dunia, nuansa dunia itu sudah nuansa kenikmatan akhirat. Menduniakan akhirat, akhirat yang masih berabad-abad yang akan datang, akan kita jelang itu sudah langsung bisa ditarik ke tengah kubangan dunia yang fana ini. Jadi batas antara dunia dan akhirat itu sudah ambrol. Batas di antara dunia dan akhirat itu sudah runtuh. Karena itu Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Lau kushifal ghita mazdatu yaqinan." Andaikan tirai itu disingkapkan, maksudnya misalnya apa yang akan terjadi di akhirat itu tirainya, tabirnya itu disingkapkan, aku tidak tambah yakin. Kenapa? Wong tanpa disingkapkan aku sudah menyaksikan kok. Sama dengan adanya dua ruang yang dibatasi oleh kaca transparan. Misalnya kacanya dibolong, nggak tambah yakin, wong belum dibolong saja sudah jelas itu. Nggak akan menjadi tambah yakin. Nah, orang yang sudah seperti itu menyaksikan Allah ya secara nyata, sehingga menyembah Tuhan yang konkret dan tidak menyembah Tuhan yang abstrak, yang gaib tidak. Nah, kalau kita sudah menyembah Allah Ta'ala yang konkret, maka pastilah kita tidak akan pernah merasakan tertarik kepada apapun yang lain. Orang-orang yang masih tergoda oleh apapun yang lain itu karena Allah bagi mereka masih abstrak, masih gaib, dan mereka menyembah Allah hanya berdasarkan keimanan belaka, bukan berdasarkan musyahadah atau penyaksian, bukan.
Nah, yang bisa menjadikan kita menyongsong kelahiran pertama, kemudian mengalami menyongsong kita, yang bisa menjadikan kita menyongsong kematian yang pertama, kemudian mengalami kelahiran yang kedua, apa itu? Itulah energi cinta. Nah, coba kita ikuti visinya Maulana Rumi ini. Cinta adalah air kehidupan. Masuklah kau dalam genangan ini. Setiap tetes darinya adalah samudra kehidupan tersendiri. Cinta itu ma'ul hayat, ya, air kehidupan. Jadi orang yang sudah menenggak air kehidupan itu, maka orang ini mengalami keabadian walaupun orang ini masih di dunia. Nah, tentang perkara mengalami keabadian ini bisa oleh Allah Ta'ala diterapkan secara hakiki, bisa juga dengan konkret. Maksudnya begini, ya, para wali, para kekasih Allah Ta'ala yang secara lahiriah itu wafat, sesungguhnya mereka tetap hidup dengan kenikmatan yang berlipat-lipat di alam barzah sana. Mereka bisa saling mengunjungi, mereka bisa saling bersua, saling silaturahmi dengan kegembiraan yang tidak kepalang, dengan kenikmatan yang tak terkira-kira. Itu apa? Lahiriahnya wafat, tapi rohani mereka, ruh mereka itu hidup di alam yang tersendiri, yang jauh berlipat-lipat lebih megah dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Atau kalau oleh Allah Ta'ala dikonkretkan, seperti Balya bin Malkan itu, seperti Nabi Khidir. Beliau itu hidup ribuan tahun, ya. Bayangkan, itu hidup dari zamannya Nabi Musa, bahkan dari sebelumnya. Padahal jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa itu sekitar 7 abad. Jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu 6 abad. Itu sudah 13 abad. Jarak dari Rasulullah sampai sekarang itu 15 abad. Itu berapa? Hampir 30 abad dan sekarang masih hidup. Kenapa? Minum ma'ul hayat atau air kehidupan yang implikasinya adalah umurnya menjadi sedemikian panjang. Sekarang masih ada, masih banyak orang yang ketemu. Saya beberapa kali ketemu. Gak percaya, ya. Ya bisa dipercaya, bisa tidak dipercaya. Tapi kata-kata saya ini adalah koin asli dari alam rohani. Ada. Beliau itu menjadi pembimbing bagi orang-orang yang menempuh suluk, menempuh lorong rohani di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu lebih dekat ke malaikat dibandingkan ke manusia. Ini ya salah satu contohnya, berkisah tidak tentang diri saya tentu saja, ya. Suatu saat, ya, kayak Khalil Bangkalan yang tentu saja secara rohani dan keilmuan pasti sangat kredibel karena santri-santrinya itu nyaris seluruh ulama di Nusantara ini. Suatu saat beliau itu bersama dengan para kiai di ruangan tamu. Nah, pada saat itu kemudian datang orang yang sangat kumuh, dan di hidungnya itu terlihat ingusan. Dan tidak hanya itu, orang yang kumuh ini membawa serta anjing. Ya, coba bayangkan, para kiai itu banyak yang fobia terhadap anjing, ya, takut kepada anjing. Karena itu caranya begini. Kalau para santri itu demo, untuk mengusir itu gampang, bawain anjing saja kabur. Karena takut sama anjing. Bukan takut apa-apa, najisnya itu loh. Itu kalau dalam bawah sadarnya para santri itu kan begitu. Nah, tamu ini dekil, kumuh, tidak terurus, ingusan, bawa anjing pula. Ketika tamu itu datang, yang dianggap tidak beres ini, kayak Khalil cuma diam, bahkan duduk dengan sangat tawadhu, dengan sangat sopan. Dan tanpa babi bu, tamu asing yang dipandang tidak beres itu kemudian minum kopinya Mbah Khalil itu, diminum.
Jadi ujung cangkir itu tentu saja kena ingusnya. Setelah itu tanpa babi bu pula pergi begitu saja. Tidak ada sepatah kata pun omongan. Tidak ada. Setelah pergi si tamu tadi, Bahlul bilang, ada enggak di antara kalian mau minum bekasnya? Rata-rata jijik ya. Orangnya bawa anjing, kan kita kemudian berpersepsi, oh pasti orangnya juga najis ya, kena najisnya anjing itu kan itu. Terus kena umbel lagi, kena ingus lagi kan, makin jijik. Sehingga tidak ada orang yang mau ketika ditawari. Kemudian Bahlul bilang, ya udah, kalau tidak ada yang mau minum, saya yang minum sisanya. Diminum sama Bahlul. Setelah itu beliau tanya kepada tamu-tamu para kiai itu, kalian tahu itu siapa tadi? Gak tahu siapa itu. Kayaknya tamu tidak beres itu. Oh, itu Nabi Khidir. Ketika dibilang Nabi Khidir, rebutan untuk meminum sisa kopinya itu loh. Bahkan ada yang sampai apa? Mencucinya untuk mendapatkan apa? Barakah, mendapatkan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan seperti itu. Apa kata Mbah Ulil? Nabi Khidir itu sangat sering silaturahim kepada teman-temannya. Sebelum ke sini tadi, beliau itu dari Sudan dan Yaman. Ya. Berapa menit ditempuh Sudan dan Yaman ke Bangkalan, Madura. Itu nggak pakai menit itu. Itu yang saya katakan bahwa lebih dekat ke karakter malaikat ketimbang ke manusia. Karena itu makanannya bukan seperti kita makanan Padang dan lain semacamnya, itu bukan. Makanannya itu zikir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu baca sekali bisa kenyang setahun. Coba kalau kita dibacain seperti itu, iya tetap lapar. Dibaca seperti itu tidak lantas kenyang. Jadi sarapan kita itu sarapan yang wadak. Makan malam kita makanan yang wadak, yang jelas, bukan bacaan, bukan pikiran. Bukan. Nah, itu yang disebutkan bahwa ketika orang minum maul hayat dan efek dari maul hayat itu direalisasikan dengan konkret oleh Allah Ta'ala, maka wujudnya adalah sebagaimana yang dialami oleh Balya bin Malkan, dialami oleh Nabi Khidir. Umurnya memanjang entah sampai kapan. Rata-rata para wali itu pernah berjumpa dengan beliau. Kalau kalian pernah membaca cerpennya Gusmos, kayak Haji Ahmad Mustafa Bisri, amplop abu-abu, di situ kayak Ahmad Mustafa Bisri, Gusmos itu berkali-kali ketemu Nabi Khidir. Berkali-kali. Jadi setiap Gusmos itu habis ngisi pengajian, disalami oleh seseorang yang berpakaian hitam-hitam, sambil salaman sambil senyum. Tapi salamannya itu salaman tempel. Artinya ada apa? Ada amplopnya itu loh. Amplopnya. Terus Gusmus itu kan tidak pernah melihat isinya amplop berapa. Kenapa? Khawatir nanti akan lebih mengagungkan amplopnya besar ketimbang yang tipis. Jadi dapat amplop kasih istrinya, dapat amplop kasih istrinya. Tapi ini anehnya, di mana-mana Gusmus ngisi pengajian, orang berbaju hitam dan salaman tempel itu datang. Di Surabaya, di Gresik, di Semarang, di Bandung, bahkan di Kalimantan. Semula oleh beliau itu dikira panitia. Ternyata kok di mana-mana ada. Masa panitia di mana-mana? Akhirnya Gus itu penasaran. Bilang sama istrinya, "Bu, coba Bu tolong itu amplop yang abu-abu itu coba tolong bawa ke sini." Kata istri Gus Mus, "Wah Pak, kalau itu eman-eman." Kenapa eman-eman? Uangnya itu baru-baru semua. Jadi uangnya 200.000 berapa itu baru-baru semua. Baru-baru semua. Nah ternyata apa? Di dalam amplop itu tidak saja uang, tapi tulisan pakai Arab pegon. Misalnya tulisan ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah yang indah. Terus di amplop satunya lagi tertulis, sebelum kau menasihati orang lain, sudahkah kau nasihati dirimu sendiri? Jadi ada peringatannya semua itu. Ada peringatan semua.
Sampai yang terakhir itu kemudian di situ juga ada namanya hamba Allah Khidir. Itu real. Saya pernah konfirmasi kepada beliau bahwa cerpen itu bukan sepenuh-penuhnya imajinasi dan mengada-ngada. Itu memang pengalaman. Ada. Nah, itu berarti apa? Berarti peluang untuk berjumpa dengan orang-orang suci itu sangat dimungkinkan kalau kita menempuh lorong rohani, lorong keilahian, menempuh akhlaknya Kanjeng Nabi, menempuh tauladan Kanjeng Nabi. Itu sangat dimungkinkan pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Itulah yang dimaksudkan cinta adalah air keabadian. Karena itu kita belajar jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun belum tumbuh sedikit pun benih-benih cinta itu di hati. Ya Allah, ingin rasanya jatuh cinta kepadamu dan aku bersujud murni atas nama cinta. Ya Allah, tumbuhkanlah ya Allah benih cinta dalam diri ini. Itu penting, perlu melatih diri seperti itu. Para nabi, para rasul, para wali, mereka menyembah Allah dengan penuh cinta. Karena itu mereka tidak memiliki hasad kepada surga dan tak gentar sama sekali kepada neraka. Kenapa? Yang menjadi landasan ibadah mereka tak lain adalah cinta. Itulah air kehidupan. Karena itu masuklah kau dalam genangan cinta ini, masuklah dalam genangan air kehidupan ini. Ayo masuk, ceburkan dirimu. Engkau dilahirkan atas nama cinta. Percintaan bapak ibumu melahirkan engkau. Engkau dilahirkan atas nama cinta. Allah menciptakan alam raya dengan nada dasar cinta pula, termasuk di dalamnya adalah kita. Jadi kalau orang sudah menyembah Allah dengan cinta, orang ini tidak akan pernah bosan di dalam ibadah apapun kepada hadiratnya. Karena apa? Cinta senantiasa memberikan pengalaman-pengalaman yang baru. Cinta menjadikan seorang lahap menekuni apapun yang dicintai itu. Cinta akan mengusir kejenuhan dan rasa bosan dari diri seseorang. Maka di sini digambarkan dari saking dahsyatnya cinta itu. Satu tetes saja dari genangan cinta itu menjelma samudra kehidupan tersendiri. Jadi ibaratnya kalau dibandingkan satu tetes air cinta itu sama dengan samudra raya di alam raya ini, di semesta ini. Sama, satu tetes. Padahal samudra raya itu penuh dengan adanya kekayaan demi kekayaan. Satu tetes air cinta, satu tetes air kerinduan kepada Allah dan Rasulnya, itu mengimbangi kualitas samudra alam raya yang jauh lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Jadi maka karena itu pertama-tama kita mesti tertarik dengan model puisi seperti ini. Mesti tertarik. Dengan tertarik itu kita kemudian akan menjajaki, mencoba, menyelami dengan tertarik. Bikinlah diri kita tertarik kepada puisi-puisi cinta ilahiyat. Maka kita akan mencoba bagaimana rasanya menyembah Allah Ta'ala dengan getar-getar cinta itu. Ketika orang sudah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, maka cinta kepada yang lain sungguh merupakan hal yang hambar dan membosankan. Karena itu cintailah siapa saja sebagai sarana untuk jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Kalian boleh cinta kepada pasangan, kepada lawan jenis, tapi murni hanya sebagai tangga untuk menumpahkan cinta itu kepada hadiratnya. Boleh. Ini kalau begini ya, betapa sebenarnya pengalaman-pengalaman rohani itu, betapa sesungguhnya pengalaman-pengalaman cinta dan kerinduan itu betul-betul merupakan nuansa keilahian. Dari mana datangnya cinta kalau tidak dari asal usulnya? Dan siapakah asal usul cinta kalau bukan Allah Ta'ala itu sendiri asal usul cinta? Maka orang-orangnya Allah Ta'ala itu menerjemahkan cinta ke dalam kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang tanpa pamrih dalam kehidupan ini.
Mereka yang kontrak kerjanya itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan backingan langsung dari Allah taala itu sendiri. Karena itu andaikan seseorang tidak terkunci hatinya di hadapan orang ilahi, di hadapan orang yang kebak dengan cinta ilahiyat itu, pastilah orang ini tergetar batinnya. Kalau terkunci, maka sebesar apapun cinta ilahiyat di depannya, maka hati itu tidak tergetar sebagaimana Abu Jahal yang tak tergetar di hadapan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pangeran cinta ilahiyat satu-satunya yang paling agung di dunia ini. Dicinta ya. Oke, musik. Musik apa itu? Jangan. Saya perahu.
di bagian akhir ini mari kita memasuki sebuah katarsis rohani, kebeningan, ketercerahan. Syukur-syukur kita bisa mengalami kasyaf, di mana kita menjadi hakul yakin bahwa rumah kita yang hakiki bukan di dunia ini, tapi di keabadian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong anugerahkan kepada kami cinta kepadamu. Tolong anugerahkan kepada kami cinta kepadamu. Betapa sungguh memuakkan, betapa sungguh sangat membosankan kami menghadap kepadamu tanpa getar-getar cinta. Kami menghadap kepadamu tanpa getar-getar cinta. Na'udzubillah, 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 na'udzubillah. Itulah kering kerontang yang sebenarnya. Itulah ketersiksaan yang sesungguhnya. Ya Allah, kami belajar untuk semakin tidak tertarik kepada apapun yang selain-Mu. Kami belajar untuk semakin tidak tertarik kepada apapun yang selain-Mu. Anugerahkanlah kepada kami Allah jurus-jurus rohani yang tangguh. Anugerahkanlah kepada kami jurus-jurus rohani yang tangguh, agar kami bisa mengusir rayuan apapun yang selain-Mu, agar kami sanggup mengusir rayuan apapun yang selain-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkali-kali kami jatuh, berkali-kali kami sakit hati, berkali-kali kami kecewa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari reruntuhan kekalan itu tolong tumbuhkan ya Allah hasrat kami kepadamu. Hasrat kami kepadamu, hasrat kami kepadamu. Kau tinggikan derajat-derajat para kekasih-Mu. Kau tinggikan derajat-derajat para kekasih-Mu, bukan lantaran amal mereka, bukan lantaran ikhtiar mereka, tapi murni karena kemurahan-Mu, murni karena kemurahan-Mu, murni karena kemurahan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, andaikan kami bisa jatuh cinta kepadamu dengan syarat menunggu habisnya dosa-dosa kami, maka sampai kapanpun kami tidak akan pernah merasakan lezatnya cinta kepadamu. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah merasakan kelezatan cinta kepadamu. Di ambang pintu-Mu kami mengemis ya Allah. Di ambang pintu-Mu kami mengemis. Di ambang pintu-Mu kami mengemis, karena kami tak punya siapa-siapa selain Engkau. Tak punya siapa-siapa selain Engkau. Tak punya siapa-siapa selain Engkau. فحين قرب ونوض هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيج
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المصعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي يا رسول يا حبيب صلوات أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام صلوات فاضربوا يا هلال المثاني فازار اليوم غرد وتضيق بجمال وقبل حزن تبرد يا
ma'al fakhar al-Muhammad Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah wali rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul ad idha habana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bika inna bika nas'ad marhaban ra'ayni marhaban marhaban jaddal marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban jud wa balligh la maqsad marhaban
عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك يا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah sudah usai kajian kita pada malam hari ini. Semoga menjadi barokah, menjadi manfaat untuk kita juga untuk keluarga-keluarga kita. Dan dari sini juga kita berdoa moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.